Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal bahas pengalaman pertama kopdar sama orang tua pasangan kalian. Terus sioknya. Enggak, bingungnya tuh nasibnya yang gak punya pacar tuh gimana tuh? Ya mantan lah, sama Mantan boleh orang tua ya. mantan boleh. Boleh ya. Masih halal kok, masih halal. Atau kalau kita punya pacar nih, tapi belum pernah kopdar sama orang tuanya si pacar karena belum dapat restu gitu. Ya Sah kopdar nggak? sama mantan aja. Sama mantan ya? Iya, sama orang tua mantan ya. Enggak apa-apa. Oke. Nggak Tapi apa-apa. kan kita biasanya kan kopdar sama anak motor gitu kan. Kopdar sama apa tuh namanya klub badminton. Kopdar sama temen Tinder. Kalau kopdar sama pacar temen sah nggak tuh? Aduh. Kalau sama pacarnya nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak apa-apa. Pacar temen ya? Sama orang tua pacar teman? Nah ini Oh, ini patut dicurigai sih kayaknya. ada apa sebenarnya gitu loh. Sampai orang tua pacarnya temen lagi yang lo kopdarin. Kayaknya akrab banget itu ya. Tapi pernah belum tuh kopdar sama orang tua pacar? Pernah dong. Pernah. Pernah. Masa ya kita nggak pernah gitu kan. Iya. Berarti kamu tipikal orang yang kalau pacaran tuh kalau bisa wajib ketemu orang tuanya gitu ya? Kalau dari aku sih iya. Itu. Bisa mungkin hampir kayak keluarga gitu nggak tuh? Langsung dekat gitu Iya. ya? Pertama ketemu langsung masak kayak- sop bareng gitu ya? Waduh. Feel-nya tuh udah kayak ketemu kayak Kenapa langsung masak sih? Iya kan akrab. Kan bisa gitu badminton bareng misalnya gitu kan. Gini deh. Sebelum lebih lanjut nih kita Oh, iya. ngobrol nih. Kan suara kita rame banget nih ya. iya iya Oh, iya, iya. iya. Betul. Kita di sini sekarang ada berlima. Siapa aja? Siapa aja? Sekarang masih 4 nih. Ada Aji, Haji. Yes. ada Hendra, Halo Hendra. ada Yanu, Oke, saya Yanu. ada aku, Tito. ada kucing sebenarnya. Tapi kadang masuk kadang nggak ada tuh. Suka dia gitu ya. Kenalin juga itu kucing. Ini giliran dikenalin dia nggak bunyi. Tadi kita pas tag pertama dia teriak-teriak. Mentang-mentang bulan Juni musim Nah, kawinnya itu dia. kucing. Oh iya. Nama kucingnya belum disebutin. Siapa? Ini siapa nih? Iskar. Kenapa Iskar sih namanya? Udah intinya kita berlima ya teman-teman di sini. Tadi nanya apa sih? Tadi kopdar. Oh, Kopdar. kopdar. Iya, kopdar ya. Kamu tadi Kopdar bilang pacar. udah pernah. Udah pernah. Karena tipikal kamu kalau ketemu kalau jadian sama cewek wajib ketemu sama orang tua. Nggak wajib sih, Oh, Cuman yang diseriusin aja. nggak juga maksudnya lebih baik ketika memang bisa ketemu sama orang tuanya, bisa ngobrol, kenapa enggak gitu loh. Biar kalau bener juga kalau sih. kita keluar sama anaknya Tahu nih. tahu gitu kan keluar sama siapa gitu sih. Nggak khawatir gitu. Nggak ya, orang tua ya? khawatir. Terus emang kalau kamu, Tapi orang tua pacarku tetap khawatir loh. aduh, Mungkin Aji belum ketemu soalnya mungkin. Belum ini ya ngobrol dari Iya. hati ke hati. Belum masak sop bareng. Makan sebelah. sampai ke sop. Kalau Indra pernah, Indra? Pernah dong. Pernah. Gimana? Mau diceritain ya? Ekspresinya orang tua gimana, Mas tuh? Ya sebenarnya biasa aja sih, mungkin masih kayak nganggep temen dulu ya. Awal-awal kan nganggepnya teman gitu. Santai, bro. Santai itu ya, kayak aku juga tipikalnya orangnya yang nggak open sih buat hubungan, Berarti datang ke rumahnya masih tertutup gitu. masih tertutup. Iya, awal-awal saya gitu, tapi ya berproses kan. Naik motor Batman. Anjir. Indra pernah. Eh, Nah sekarang Aji nih. iya. Ji, kan tadi katanya orang tua belum merestuin tuh orang tuanya dia. Enggak, itu gimmick aja. Oh gimmick. Oh Gimmick gimmick. aja. Oh gimmick. Asik Oke juga ya. oke. Gimmick. Emang sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya kan belum tahu juga kan. Belum ketemu ya? Udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Kalau sama orang tua pacarku yang sekarang tuh udah pernah ketemu beberapa kali. Cuman kalau yang ngobrol lama gitu, aku datang ke rumah terus ngobrol panjang lebar gitu enggak. Mungkin karena aku kan LDR nih sama pacarku kan. Iya. Dia di Solo, aku di Jogja gitu. Jadi kalau aku ke Solo itu biasanya emang nggak banyak waktu gitu loh. Paling cuman ke rumah nyamperin gitu, atau paling lebih sering sih dia yang jemput aku di stasiun gitu kan. Berarti kalau Aji apa namanya
ketemu gitu ke rumah gitu, cuma nunggu depan pagar gitu ya. Iya, sambil sayang gitu. nge-miss call-in doang gitu kan. Coba kamu buka jendela deh. Asik. Ada aku di depan loh. Ini kakiku lagi digigit anjing tetanggamu loh. Iya, paling datang gitu kan. Ya sempat satu kali tuh kan main sama ponakannya. Ya. Terus akhirnya kan nganterin pulang gitu kan. Terus disuruh masuk tuh. Ngobrol dikit lah, cuman saya siapa gitu. iya. Bapaknya nanya dia dong. Nanya dia diri sendiri dong. Saya siapa? Itulah belum sempat ngobrol terlalu banyak gitu. Terus Ya paling cuman apa sih tanya Formalitas ya, itu ya. formalitas gitu lah. basa-basi gitu ya. Padahal pacaran udah lama banget ya. 70 tahun, 70 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Lama ya. Bentar lagi lunas KPR tuh tinggal. Tapi masih tambah lebih berapa tahun rasanya. tuh. Tapi rasanya masih lebih akrab sama orang tua mantan. Ini gimmick gaji. Enggak, kalau ini enggak. Siapa tahu. Kalau kamu tuh Udah, kalau bapak gimana? Yanu Mencoba menghindar. itu aja dia sukanya. kalau orang tua pacar terakhir ketemu sih. Ya ketemu karena emang Tahu sebenarnya papasan gitu di Papasan doang itu. cuma di jalan ngelirik gitu. Siapa anjing lu? Yang kok mukanya mirip kamu yang orang sebelah ini. Datang ke rumah karena emang terakhir pacarannya emang ke arah yang serius, jadi kalau orang Jawa bilang nembung bahasanya. Wah, gila. Nembung coy. Nembung ya. Itu pertemuan pertama langsung nembung gitu. Iya, pertemuan pertama itu langsung nyatain perasaan. Gokil. Enggak lah. Sama ibunya. Sama ibunya itu. Nyata perasaan. Terus masak sop bareng juga gitu. Enggak lah. Ya itu, ketemu. Gitu. Gila ya, nu akselerasi maksimum coy. Iya, tapi gini, kalau ketemu sama orang tua pasangan kalian, itu menurut kalian sebagai sebuah keharusan gak sih? Kan kalau aku tadi udah bilang tuh, kalau buat aku sih nggak harus, tapi lebih baik itu bisa ketemu gitu. Nah, kalau dari Tito gimana? saya sudah jawab. Tadi saya sudah jawab. Aji gimana? Kok saya? Oke, siap. Oke, dijawab yuk. Ketemu orang tua pacar tuh ya jadi keharusan sih, karena ya biar ini aja, maksudnya itu menurutku jadi salah satu sopan santun kita juga gitu loh. Etika. gitu. Etika. Kalau Hendra Gitu. katanya nggak wajib sih. Kalau aku ini sih mungkin kayak Sunnah. menyesuaikan waktu yang menyesuaikan waktu itu sampai waktunya itu tepat untuk bertemu gitu. Ya kayak tadi kan awal-awal mungkin perkenalannya dulu tuh ya sebagai teman gitu kan. Saya Dulu. teman anak bapak. Kita akrab-akrabin gitu kan. Sampai ya bener-bener. Sampai benar-benar kamu berteman sama bapaknya gitu. Iya, betul. Cocok. Iya sih, tapi emang aku pun juga mikir kayak gitu loh. Enggak. Stepnya kayak Hendra gitu. Stepnya kayak Indra, nggak langsung yang baru jadian nih, terus pengen kenalan sama orang tua pacar kita gitu, dan langsung mendeklarasikan diri sebagai, "Hai Om, aku pacar anakmu loh," gitu. Kayak butuh waktu aja. Iya. Tapi sebenarnya kita juga nggak usah ngeflorin sih ke orang tuanya dia gitu. Arahnya paling tahu jelas. Arahnya tahu. Oh, ini yang intens jemput anak saya gitu kan. Oh, ini yang intens mulangin anak saya malam-malam gitu. Tapi belum pasti sih menurutku. Iya. Belum Tapi pasti kalau loh. kayak gini gimana? Oh, ini yang intens ngejemput anak saya. Oh, ini juga intens nih nganterin anak saya. Iya. Beda berarti. Nah, kalau gitu gimana dong? Kalau orang tuanya paling ya udahlah, namanya anak muda, anak saya milih kan nggak apa-apa. Kayaknya anak saya udah nggak bener nih. Itu bisa jadi. Tapi lebih kayak anak saya nggak bener deh. Kalau Yanu yang Gimana? Kewajiban. sebuah apa? keharusan nggak sih gitu. Kalau seandainya ketemu sama orang tua pasangan. Jadi gini nak Tito. Gimana Bapak? Jadi Enggak sih, bapak ini tiba-tiba. Maksudnya Bapak. Wes, Tito ben dadi urusane ibu. Tok, Nggih, Bu. kowe tenan serius ra karo anakku? Serius. Nggih, leres.
Udah yuk balik ke topik. Ya. Jadi keharusan sih, karena ya kalau kenal anak ya kenal keluarganya juga. Nggak cuma kan satu paket, nggak dijual terpisah tuh. Iya. Kecuali bisa dibeli ecer gitu, cuma anaknya orang tuanya nggak ikut, ya nggak mungkin juga kan. Nggak mungkin, nanti di nikahan kasihan. Iya, maksudnya dia sendiri. Iya. Orang tuanya mana? Saya belinya di ecer, Mas. Saya belinya di Ecer. Oke, berarti ini maksudnya mau itu harus nggak harus, tapi menurutku ya ketika memang kita sudah klop nih, entah itu pacar kita atau itu baru gebetan kita, kalau dia udah klop pasti kan si cewek yang yuk ketemu sama orang tua aku, maksudnya ngobrol gitu kan. Kayaknya lebih ke ceweknya yang ngedirect untuk biar ketemu sama orang tuanya dia sih sebenarnya. Kadang juga ada yang natural. Iya, kadang ada yang natural. Yang direncanain, tau-tau ketemu. Itu kayak di jalan tadi gitu kan. Iya. Sama-sama ngantri di Alfamart ya. Sebelahan. Bapak beli kondom, Pak. Siapa bilang kondom? Kinder Joy. Oh iya, bulat. Aduh. Bisa-bisa Kecanduan Kinder Joy. Tapi gini kesan pertama ya, atau first impression gitu kan. Ketika kopdar sama ortu dia gitu, ortunya si doi. Penting gak sih buat kalian? Kalau menurutku tuh penting banget ya. Penting banget karena pertemuan pertama tuh jelas entry point kan. Iya, benar. Pintu masuk gitu kan. Jadi ya penting, harus dipersiapkan sebaik mungkin. Kayak mungkin riset dulu, tanya-tanya ke pacar, papa kamu tuh papa aku ya. Papa kamu tuh papa aku ya. Saudara mereka. Ternyata kekade dong. Ngapain? Enggak ya, mungkin bisa tanya-tanya dulu gitu. Papa kamu sukanya martabak coklat atau keju atau apa kan? Atau tapi kalau aku agak berbeda nih sama Aji nih. Kenapa tuh? Soalnya ya tadi balik ke proses kita ketemu orang tua pacar itu, ya awal-awal kan kayak teman dulu. Nah nanti kita mungkin buat ngomongin poin poin penting first impressionnya itu, ya nanti ada kalanya gitu. Mungkin di pertemuan keberapa, wah ini harus mulai dekat nih sama orang tua pacarku, aku harus tampil beda atau mungkin ya beda aja gitu, lebih rapi, lebih apa gitu sih. Oh, berarti pertama ini nggak terlalu yang ini ya, nggak terlalu yang bukan nggak penting ya, tapi ya udah ketemu aja gitu aja gitu. Lo ya saya lagi ditanya. Bentar, tapi aku ada cerita lucu juga nih. Apa tuh? di belum lucu. Belum lucu, ini belum cerita, coy. Sorry. Udah lah, aku keluar aja. Jangan dong. Jadi pernah nih sore-sore gitu kan ke tempat cewekku gitu kan. Nah, bapaknya lagi majang burung ya. enggak. Sore-sore itu Ada aja kegiatan bapaknya dia. mau sholat asar. Jam-jamnya tuh jam-jam mau sholat asar 2:30 gitu kan ya. Nah, terus beliau Terus tuh itu tahu jam-jam sholat asar 2:30. Biar lanjut dulu. Sorry Dre. aduh. Nah, mau sholat asar, bapaknya tuh mau ke musola gitu, mau ke musola. Nah, Kalau sholatnya di musola. iya, sholatnya di musola. Terus Ya, jadi nyadar juga gitu kan. Wah, harus ikut sholat. sholat. Ya. Ya itu antara nyari perhatian sama mungkin lagi ingat Tuhan gitu. Oke. Bareng ya datang Iya, ya. datangnya bareng gitu. Tapi kamu yang ngimamin, Dra. Nah, itu ntar dulu. Sama satu lagi Dre mungkin. Oh. Biar jalannya dimudahkan. ya bener juga mungkin ya. Nah, itu ketika ke jalan ke musola itu bareng. Nah, terus agak deg-degan sih, soalnya biasanya itu kan musola itu ada azan gitu kan. Nah, itu udah cukup lama banget nggak azan aku. Oke. Terakhir azan mungkin SMP kali ya. Nah, terus habis itu ya nggak tahu beruntung nggak tahu gimana, kunci musolanya tuh ketinggalan. Kunci musolanya ketinggalan. Terus aku akhirnya diperintah nih buat Nyari kunci. ngambil kunci ke rumah gitu kan. Terus Nah, terus habis itu ada
mungkin ya jamaah juga gitu. Iya. Ternyata dia megang kunci cadangan. Oh, ada punya backup kunci dia. Itu waktu itu perasaan deg-degan banget. Soalnya kan rasanya tuh, wah ini aku ada nih. Nah, Iya, iya. sampai segitunya loh. Ada di Orang kampung orang. Mending kalau di kampung sendiri gitu ya. nah itu terus akhirnya dibukain lah sama jamaah itu. Jamaah gitu. Woi jamaah. Beda dong caranya Bapak. Itu beda. Beda. Nah, habis itu udahlah. Tahu-tahu bunyi terdengar adzan gitu kan. Aku posisi di jalan masih di rumah. Masih di rumah lagi jalan mau ke musola. Musola. Udah dengar adzan. Wah, lega dong. Lega di sini. Nah, itu tapi aku heran itu tuh setan apa ya? Gak jadi azan kok malah lega ya? Nggak cuma gugup mungkin, lebih Iya. ke gugup ya. Tapi itu pertama sih, maksudnya pertama jadi jamaah orang tua pacar gitu. Di kampung orang. Di kampung orang. Ya agak lucu tapi gimana ya? Iya sih lucu sih masih. Iya. Alhamdulillah. Itu lebih ke kasihan sih. Enggak emang lucu. Tapi- Maksudnya di situasi dia kan pasti agak Iya. gugup toh. Pasti. Iya, pastilah. maksudnya kalian harus bisa apa ya? Iya. Bayangin lah, bisa bayangin kondisiku di saat itu kayak Iya, gimana Bisa, gitu. bisa. Dan itu yang dari rumah nggak direncanain lagi ya. Nah, Iya. kan nggak mungkin Kejadian. Nah, Indra nanti sholat bareng ya. Ke rumah bapak dong. Pas sholat asar ya. Kejadian-kejadian gak terduga itu. Persimprasian gimana tuh? Kalau aku, Hmm. waktu pertama mau ketemu sama orang tua ya pasti bener-bener nyiapin sih. Ibarat kata aku mau ketemu sama calon klienku nih. Belum. Mantap orang tuh bisa main sama klien. Mantap ya. Bawa proposal ya, Tok. Mindsetmu nih bisnis banget ya, marketing banget ya. Cuan. Ya maksudnya gitu loh. Ya kan biasanya ya udahlah apa adanya gini aja gitu kan, mau koloran mau apa gitu, mau keluar juga terserah, mau sendalan mau apa. Cuman ketika ketemu sama orang tua pacar di rumah nih, misal di rumah gitu, ya udah ya rapi aja sih intinya. Iya. Tapi nggak usah rapi-rapi banget, formal-formal banget. Ngapain juga gitu, lu merapat gitu, mau tender. Artinya ini ya, mungkin kita mempersiapkan diri seganteng mungkin gitu ya. Sebaik mungkin Sebaik aja mungkin sih, ya. sebaik mungkin. Masa iya gitu kan, datang pertama ketemu sama orang tuanya gitu, udah tahu nih temen deket anaknya, tiba-tiba lo gini banget sih, ini anak gua salah Gembel milih betul. gitu. Iya, padahal emang iya gitu loh, tapi kan mesti tahan dulu. Turun Agantaran gitu ya. Agentaran gitu loh. motor, nginjek tai kucing. Aduh. Langsung nyalain lagi. Balik. Bentar Pak, ada yang ketinggalan. Lo adik kemana? Bawa tai kucing. Anjing, sumpah kayak gitu. Terus habis itu balik lagi ke rumah pacar, turun dari motor, nginjek tai bapaknya. Bapaknya boker dong di halaman rumah. Ya Allah. Gak bisa bayangin sih sambil jongkok di halaman. Sini nak, bareng. Bareng bapak. Bareng kopdar pertama. Biar akrab. Ya itu sih kalau aku. Kalau Yanu gimana ya? Pesan pertama penting nggak penting sih ya, mirip kayak Hendra mungkin natural soalnya pertama kali ketemu pun aku nggak yang nge-prepare, maksudnya pakai baju apa ya, pakai nggak sampai segitu, karena aku waktu itu datang ke rumah dia pun pakai celana jeans biasa, celana agak sobek gitu di dengkul, terus pakai kaos biasa tapi sepatuan, tetap pakai sepatu Ya. gitu. Nggak terlalu yang harus rapi kemeja gitu, enggak. Tapi gini sih, menurutku mau kita mempersiapkan penampilan kita sebaik apapun juga, tapi ketika sudah ketemu itu omongan kita nggak nyambung, atau kita apa ya, intinya kita susah deh nyambung sama orang tua pasangan, pasti sama aja gitu loh, Iya. fail gitu loh. Nah itu tuh kalau soal bahasa, aku pernah ngalamin. Kenapa tuh? Ya, kebetulan kan orang tua pacarku itu yang Sunda ya kalau nggak salah ya? enggak, Jawen. Jawa banget. Iya. Jawa banget gitu kan. Yang Jawa kulon banget. derek, menopong. Oke. Dari Sinten. Lagu lo sinten. Kulon Malah itu. teko. Kulon itu Sinten ini. Berdua nggak ada yang tahu nih. Kuloniti sinten. Apa tuh artinya?
Aku naik siapa? Niti itu naik. Oh, itu naik. Nah, waktu itu pernah main ke rumah gitu kan. Terus pas si pacarku lagi nganterin ponakannya ke dalam. Syahrul. Bukan. Apa syarat? Kok lu tahu aja sih? Iya sih. Sensus nih kayaknya orangnya. Peter. Peternya jurnal riset. Ya, terus pas itu tuh aku nunggu di ruang tamu kan. Ditemuin sama bapaknya. Nah, bapaknya ngomongnya pakai bahasa Kromo Inggil dong. Ya. Nah, dan bahasa Kromo Inggilnya tuh yang apa ya? Mungkin yang halus banget gitu ya. Nah, aku sih bisa ngerti gitu apa yang beliau ucapkan gitu ya. Tapi buat ngebalesnya itu pakai bahasa Kromo Inggil itu yang mikir banget sih, sulit banget sih. Ngomong gitu ya? Iya. Jadinya beberapa kali aku arahin ke bahasa Indonesia, dia ke Kromo Inggil lagi. Mungkin Anji bisa sebenarnya, cuma karena posisinya gugup. Tadi itu dia nervous gitu ya. Bisa jadi sih. Kan karena di bahasa Jawa tuh ada tingkatan-tingkatannya tuh. Iya, kayak pulang, kondur, Bali, wangsul. Nah, gitu-gitu loh. Takutnya salah ucap gitu. Coba deh, aku pengen tahu nih. Pertama kali nih kalian datang, ya kan? Datang terus ketemu, ngobrol. Itu ngobrolin apa sih biasanya? Oh, oke. Ya, pertama kali ngobrol itu. Kan kalau aku nih ya misalnya, aku waktu itu ketemu sama orang tuanya mantanku. Iya. Pertama kali mau jemput dia tuh hari Minggu pagi, inget banget tuh. Minggu pagi datang, seret itu kan. Assalamualaikum Om gitu kan. Oh iya. Mau cari siapa? Dek. Nanya gitu. Enggak jawab dia bapaknya. Kan Waalaikumsalam, Nak. Oh iya, harusnya dibilang Waalaikumsalam ya. Saya bilang, cari siapa Dek gitu kan. Cari ini, saya bilang gitu kan. Iya. Oh lagi mandi, sini duduk dulu. Duh, di teras rumah tuh duduk gitu kan. Terus ya udah ngobrol. Nah, awalnya cuma basa-basi tuh, nanya dari mana asalnya dan lain sebagainya. Nah, waktu awal dia nanya tuh pakai bahasa Jawa. Langsung dong aku bilang, oh ini di Jogja? Di Jogja ini, di Jogja. Yeah. Pak, maaf sebelumnya gitu kan. Saya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit gitu kan. Tapi kalau mau ngomong panjang kali lebar bahasa Jawa agak mikir juga sebenarnya gitu. Soalnya saya aslinya bukan Jawa. Nah, udah tuh akhirnya mulai ada kan pembahasan, oh dari mana bla 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 bla. Sampai pada akhirnya dia cerita gimana awalnya si babenya ini ketemu sama ibunya. Ya, dia cerita dong. Dulu tuh Om itu ketemu sama mamanya si Tit itu di sini bla 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 bla. Kalau di panti sih. Udah habis ketemu dia ceritain semua dan fine-fine aja gitu loh. Nah, pas di jalan si pacar gitu nanyain gitu. Papa galak nggak? Soalnya papa tuh gini. Suka komen Instagram gitu. Suka komen Instagram. Suka ini. Papanya admin Lambe Turah. Bapaknya admin Lambe Turah. Ya udah, tapi yang khawatir ternyata si pacarku gitu loh. Karena takutnya nggak nyambung ngobrolnya dan karena terkenal galak gitu sih. Kalau dari teman-teman yang lain gimana tuh? Tapi sempat disuruh push up nggak toh? Ngapain coy? Sikap tobat. Sikap tobat. Langsung sujud dong gua. Wah, Yanu nih kayak udah mau ngucap nih. Yanu kayaknya seru nih ceritanya Yanu ini pertama kan soalnya dia tadi datang, saya cuma datang pakai jeans gitu ya, sobek juga gitu. Pakai baju Nippon Paint. Kesindir. Pakai baju Nippon. Emang nggak prepare toh? Karena udah tahu kalau bakal orang tuanya ketemu paling cuma pakai celana pendek sama kaos. Dia bakal lebih nggak siap gitu loh. Oh iya benar. Iya, bapaknya lebih nggak siap. Bapaknya dong yang suruh siap-siap anjing. Tapi kenyataannya pasti iya dong. Kayak kalian ketemu orang tuanya siapa? Orang tuanya si pacar. Pasti dalam kondisi orang tuanya sebenarnya biasa aja lagi santai. Iya. Sarung Iya ya kan? Iya. Jadi Waktu mending itu aku kita pakai sarung. nggak usah terlalu prepare. Karena kita yakin orang tuanya pasti nggak prepare.
Bisa gitu sudut pandang dia. Gokil sih ini. Tapi ya mengalir aja gitu ini. Sebenarnya itu sih bukan maksudnya orang tuanya pasti nggak prepare, tapi emang ngalir aja gitu. Sama biar setara gitu ya. Biar setara, sama-sama gitu ya. Sama-sama nggak prepare. Sama-sama nyantai. Biar lebih ini sih, biar orang tuanya lebih tahu emang dari awal karakter bocah yang deketin anaknya tuh kayak gini. Kayak ini ya. Biar apa adanya aja. Ntar biar kejawab sama ini waktu ngobrol aja gitu. Asik juga ya. Antum gimana? Disuruh Indra? sholat. Oh Kan tadi iya. saya- Iya diajak sholat. Ya itulah. Ngobrolin apa tuh Ngobrolannya. sebenarnya sebelum-sebelumnya atau setelah sholat tuh? Ini ngomongin pas ngobrolnya gitu ya. Iya, Quran hadis mungkin fikih dan kawan-kawan. Enggak sih kalau ngobrolnya itu habis sholat itu sih nggak pas sholatnya ya. Iyalah. Iya Tapi dong. pasti- Aduh. Ya kalau ngobrol gitu ya sama sih mungkin basa-basi dulu gitu ya, ngomong Ngebahas pildaci gitu ya. enggak juga. Tanya kayak rumahnya di mana gitu, terus Pilihan pedangdut kecil. aduh. Emang ini temen-temen Lanjut lah. gitu, terus basa-basinya gitu, nanti lama-lama bahas kayak apa namanya, kerja di mana gitu kan. Nah, Di Jogja kerja di mana kan, apa namanya, beliau juga tahu gitu kalau aku kerja di Jogja, tinggal di Jogja lama gitu. Ya itu kayak gitu-gitu doang sih, maksudnya nggak ada Opening gitu ya? opening, nggak ada yang sampai apa sih, sampai pertanyaan yang menjurus dahsyat gitu, yang susah dijawab, nggak ada sih. Menurutmu bumi bulat atau datar Nah gitu? itu berat kalau ditanyain gitu. Menurut Bapak datar atau datar gitu. menurut saya bulat dulu. Kan goblok. Kalau nyampe nanya gitu mending ajakin nonton YouTube bareng. Nah, Kalau Aji, Obrolannya iya waktu awal tuh. nggak jauh beda sih sama Indra. Masih basic lah soal Kesibukan. iya, soal Dari kesibukan mana, dari dari mana mana gitu kan. Terus apa? Kerjaan. Nah, pas itu kerjaan sempat bisu aku. Karena kan susah dong jelasin ke bapak pacar kalau pacar anaknya nih pengamen kan. Pengamen. What? What? Gitu waktu itu sih. Waktu itu. Iya, tapi kalau sekarang sih Udah fine-fine aja lah ya. nggak, udah malah dia nggak pengen nanya lagi, paling masih sama gitu. Tapi gini, ya memang sih waktu awal kita ketemu tuh pasti bahasanya basic-basic gitu kan. Iya. Ya kan pasti ya basic-basic ya, basa-basi gitu. Mau sebasa-basi apapun ketika kita awal mau ketemu kan mental bener-bener disiapin tuh. Ya nggak sih? Ya, kita harus Iya, bener-bener iya. siap mental, kita bener-bener anjing nih gue ketemu sama orang tuanya dia gitu kan. Kayak gimana ya orang tuanya gitu kan. Kalau dari cerita dia sih gini. Berarti aku harus gini nih. Masa iya coba deh. Berarti kan bener-bener di jalan tuh udah mikirin gitu kan. Itu balik lagi tuh kayak apa namanya, tergantung momennya. Kalau momennya memang kita ada tujuan gitu kan, buat ke rumahnya gitu. buat ke rumahnya enggak tujuan yang lebih, mungkin pengen lebih, nah gitu lah, Iya, ya biar wah, bener-bener diakuin nih kalau ini nih beneran nih pacarnya gitu. Serius gitu ya. Itu ada momennya toh. Tapi bener sih gitu. Nah, tapi gini, kan kita tadi bahas mental tuh. Selain mental, biasanya nih ada kan datang bawain martabak. Kayak Ji bilang tadi. Kondom tadi ya. Bapaknya nomor sampai. Dan cendera mata bahasanya. Apa sih? Iya, Oleh-oleh. Buah tangan. Buah tangan dan buah tangan lainnya gitu. Nah, menurut kalian sebuah kewajiban nggak tuh? Kita datang bawain buah tangan atau bawain buah cingan mungkin. Sorry. Lu kayaknya nggak suka sama gua tuh. Wajib gak wajib sih toh. Maksudnya kalau kita berusaha buat inisiatif ngebawain, contoh misalnya kita bawa gulai sapi nih gitu, ternyata bapaknya kolesterol, mampus kan. Maksudnya kalau improv juga takut salah gitu. Iya. Tapi tetap harus survei juga ke anaknya. Papa suka apa sih gitu? KPR rumah gitu. Waduh. Mending buat saya aja pak itu. Mending kita udahan aja. Pah. Ini putusin bapaknya. Kalau aku seringnya ini toh,
ngomongin buah tangan itu jarang kepikiran ketika mau ke rumahnya gitu. Jarang kepikiran, tapi nanti ketika pulang, wah kok tadi aku ke situ nggak bawa apa-apa ya gitu. Oh, berarti sering kelupaan. Iya, sering kelupaan. Malah tapi kadang ini kalau misalkan orang rumahku tahu gitu kan aku mau ke rumah cewekku gitu, Dibawain. nah, dibawain. Pernah kadang dibawain habis panen alpokat gitu kan. Ini bawa nih buat keluarga. Ya 7 kilo. Banyak banget. Pulang naik motor sendiri. Bawa karung kali. Dikira lu gosen dong nanti. Gitu sih toh. Lebih jarang kepikiran gitu kan. Iya. Nggak tahu sih, tapi harusnya sih Tapi pernah maksudnya bawa. Pernah bawain. pernah gitu. sering. Cuman ya itu kadang diingetin gitu loh, kalau mau bawa tuh kadang diingetin malah. Yang nggak diingetin, maksudnya yang bawa sendiri gitu. Ah, beli ini ya. Gitu. Nggak pernah. Enggak ada. Beli kondom gitu tadi. Enggak lah. Aduh, jangan ya. Samsu paling. Ngajak rokok bareng. Aji gimana Ji? Mungkin aku termasuk yang jarang bawa apa sih tadi? buat tangan. Bawa buah tangan ke orang tua pacar gitu ya, karena yang lebih sering aku bawa tuh rasa tanggung jawab buat membahagiakan anaknya. Waduh, Oke banget sih ini. asik banget. Dan aku rasa sih itu lebih penting gitu ya. Gokil. Aku nggak bisa ketawa sih kalau yang soal ini. Oke. Serius kayaknya. Berarti itu lebih banget pentingnya gitu. Buat aku sih ya. Kayak buat semua orang nih sih. Enggak, Deng. Beberapa kali pernah bawa sih. Cuman yang aku inget tuh dulu pernah. Kalau ini sama mantanku. Jadi dia kan keluarga Katolik gitu ya. Katolik, dan saat itu tuh Natal. Di bawah ini nih. Apa kaos kaki Santa Claus tuh. Kepala rusa, Pak. Jägermeister dong. Dibawain apa Ji? Nah, terus itu tuh malam Natal. Aku kan nggak tahu, maksudnya orang merayakan Tradisi ya. tradisinya orang merayakan Natal tuh apa gitu loh. Dan apa yang biasa dibawa, makanan apa gitu atau apa yang dibawa di malam Natal aku nggak tahu. Asal aja gitu ke rumahnya. toko buah. Bawa parcel. Iya, Kayak orang sakit. Dibawain buah. itu bener tuh. Ke toko buah. Terus bikin parcel kan. Seharga segini lah. Anggur semua bawanya gitu. Enggak, campur. Anggur semua. salak, buah kuldi. Sampai buat kuldi. Ya itu ngebungkus parcel, buah-buahan. Terus aku kan nyari ucapan ini nih, selamat Greeting, Natal, greeting gitu kan. gitu. Biasanya ada kan di kertas-kertasnya itu. Nah, itu tuh adanya cuma satu. Apa? Semoga lekas sembuh. Tuhan. Jadi gini, ini ada orang Natal toh. Terus kenapa diucapin semoga lekas sembuh? Jadi orang Natal sakit apa? Iya gitu. Pikirku. Masa iya mau pindah ke toko buah lain buat beli ini doang kan? Ya udahlah. Ini kan tulisannya kecil nih. Nah, dicoret. Yang penting kan buahnya kan sama niatnya. Iya, Bener. betul. Nah, udah, akhirnya buahin aja ke sana. Tapi Tito pernah nggak nih dia Apa tuh? bawa tangan? Kalau aku paling makanan ini sih Nasi biasa. Padang. Iya. Kayak bawain temen kos gue nasi Padang. Belinya pakai Grabway OVO lagi. Biar diskon, bro. Sama kopi sekalian. Ini Pak dari Grab. Masih ada notanya. Nota Grab. Pak, ini dari Grab, saya cuma nganter. Makasih Mas. Goblok. Bawa apa tuh? Aku paling ya bawa makanan ini sih ya, kayak misal martabak manis kan gitu. Pada umumnya. Aja Umum banget sih. ya. Aku bocahnya umum banget sih. Martabak manis asin gitu. Martabak manis asin misalnya, atau Telur bawa manis. telur manis. Telur manis. Anjing lu ngapain? Bapaknya gelisah waktu punya. Anjing. Telurnya kemanis. Gimana tadi? Ya itu Martabak. sih ya makanan-makanan yang
apa ya, yang enak buat ngobrol sih. Yang bisa apa dinikmatin bareng-bareng sambil ngobrol gitu. Sama apa ya? Ya itu biasanya itu sih. Tapi pernah nggak, maksudnya ketika kita bawa tangan kita kan berharap oh ini bisa buat teman ngobrol nih gitu. Kita ngobrol berdua ada cemilannya. Itu enggak, dibawa masuk. Ya nggak apa-apa dong. Dan nggak keluar lagi gitu. Nggak tahu, lupa jahat banget buset. Padahal kita udah nahan ini ya, nahan lapar, uang makan buat satu hari itu kita beliin buat itu. Buat itu biar bisa bareng, bisa ngobrol gitu. Pernah toh soalnya bawa lumayan banyak nih kan. Bawa apa aja tuh? Ya macam-macam udah lupa lah. Pokoknya bawa berapa bungkusan gitu. Emang niatnya gitu, ini asik nih buat ngobrol kan. Aku pikir kan biar kayak teman gitu. YouTubean bareng gitu ya. Bawa makanan terus kita ngobrol bareng sambil nyemil. Enggak, itu dibawa masuk ke dalam. Makasih ya Mas. Nah, pertama belum nyadar. Oh, diambilin piring, dipindah. Oke, masih positif thinking. Masih positif thinking. Udah siap-siap. Masih berusaha berharap. Ngobrol. Terus lama ya gitu. Terus sampai ngeliat ke dalam. Oh, jauh dapurnya. Oke, ngobrol lagi. Oke, alright. Enggak datang sampai akhirnya mau pulang, makanan tadi di mana ya? Ini mah agak pelit saya sebenarnya. Harap-harap cemas. Harap-harap cuma ternyata. Oke, kita lewatin dulu soal makanan-makanan itu tadi. Oke. Ya kan. Sekarang balik lagi ke persiapan ketemu sama orang tua nih. Oh, iya. Selain itu kan. Intermezzonya kepanjangan nih kita. Kan biasanya nih ya, kalau aku kan kalau mau ketemu sama orang yang belum pernah sama sekali ngobrol, misalnya klien, calon klien Stranger lagi, gitu, ya stranger lagi. Intinya kita tahu bakal ketemu sama siapa, pasti aku siapin tuh. Aku pengen bahas topik apa gitu kan, dan lain sebagainya. Nah kalau kalian gitu nggak sih ketika mau ketemu sama orang tuanya kalian, orang tua calon pacar kalian gitu, orang tuanya pasangan kalian, Gitu. nyiapin nggak mau ngobrolin apa nih topiknya gitu. Balik lagi ke momen toh kalau aku toh. Balik ke momen. Iya benar. Momen itu penting buat Iya, maksudnya Momentum. tergantung tujuannya. Nah, itu ketika memang kita mau membahas sesuatu yang serius ya kita persiapkan. Benar. Mau apa ya, kayak kita apa sih? Kayak mau presentasi itulah. Presentasi kan kita buat slide-nya topik buat ini dulu. materinya dan Nah, nanti kita sebagainya. jabarin gitu. Terus nanti slide kedua ini kita jabarin. Kayak gitu Macam persis. ini ya, pengajuan penawaran ibaratnya gitu. Iya. Bener kan? Benar-benar. Itu Ya kalau- walaupun nanti mungkin ketika udah ketemu gitu ngobrolnya ngalor ngidul sih. Ngalir gitu. Iya, ngalir aja. Kalau gue sih nge-konsep sih. kalau aja nggak konsep Iya, awalnya konsepnya. dari di Konsep. jalan gitu, Iya. atau dari sebelumnya udah mikirin besok Dari mau ini, dari besok kalau ketemu papanya aku bakal cara kenalannya gini, gitu kan. Covernya kayak cerita- gimana. ya berdasarkan Terus- ceritanya dia, papanya tuh kayak gini Berarti aku harus kenalin diri dengan cara kayak gini, gitu kan. Ternyata pas sampai rumahnya, papanya udah tahu nama saya dong. Aji ya. Enggak gitu. Ji, bentar ya, tunggu. Anjing temennya itu. Iya, serius. Pernah gue kayak gitu. Pernah. Asik ya. Ji, bentar ya, tunggu. Si ini lagi ganti baju bentar. Biasa lama gitu. Mantap ya. Si ini. Wah, asik Friendly tuh. banget orang tuanya berarti. Nah, iya, nah itu malah jadinya ya nggak jadi ngenalin dong saya. Bapak udah kenal. Bapak udah kenal. Saya nggak kenal bapak. Berarti saya yang cari tahu kenalin bapak nih. Tapi aku pernah nih ada momen kayak Aji tapi malah menyayat hati. Soalnya Maksudnya? udah berkali-kali ketemu. Nah, ketika pulang bareng gitu kan ke tempat asal gitu. Iya. Ketika si cewek itu dijemput di stasiun kan memang apa sih? Ya kita lah maksudnya sebagai cowok kan nganter gitu kan, Iya, nganter ceweknya buat ke bapaknya Sampai itu. ke orang tuanya. Nah, terus itu malah kayak lupa gitu loh. Siapa aku tuh lupa gitu kayak. Padahal udah berapa kali ketemu gitu. Itu agak sakit sih waktu itu sih memang rasanya. Kayak Waduh, kasih. udah dulu perasaan udah kenal ya. Iya. Kok sekarang lupa lagi. Masa kenalan lagi di stasiun lagi. Kalau Yanu ya, Kenapa enggak? Apa sih ini pertanyaan? Tonton aja. tadi disiapin nggak gitu? Nah, maksudnya waktu mau ketemu sama si ortunya doi, Topiknya gitu. topiknya dan lain sebagainya.
Ya karena ya ngalir aja gitu, nggak, karena aku nggak ngerti kan, kayak kita pun nggak bakal ngerti orang tuanya bakal nanyain apa selain pertanyaan yang dasar tadi itu dari mana, kerjaannya apa gitu. Selebihnya kan obrolan tuh pasti ngalir aja gitu. Kalau misalnya emang sampai ke bakal freeze moment gitu, kita balik nanya aja gitu. Mungkin kalau tujuan ketemu orang tua pacar kita buat ajak nikah gitu ya. Wah, itu mungkin Ya mungkin beda. prepare banget ya. Nah, itu mungkin saya skip. Anggap aja kayak ketemu temen toh, maksudnya kayak misalnya kita mau ketemu nih, nggak mungkin dong ngapain nyiapin pertanyaan Iya, gitu. Ya itu sama gitu. Iya benar, aku juga gitu, maksudnya ngalir aja. Intinya ya sudah tahu kisi-kisi ayahnya dia, kayak kisi-kisi bahasanya. Udah tau lah orang tuanya dia seperti apa gitu kan. Ya berarti kita harus nanggepinnya kayak gimana gitu. Iya, benar. Nah, kalau pas kita ngobrol, Iya. kan mungkin di pertemuan pertama baru basa-basi gitu kan ya. Baru ya obrolan basa-basi lah, perkenalan, terus dan lain sebagainya. Nah, pas ketemu lagi yang kedua, ketiga mungkin bakal ada bahasan topik-topik yang lagi happening saat ini mungkin, atau lagi trending saat ini gitu, atau mungkin babenya tiba-tiba punya satu topik tentang hobinya dia yang ternyata kamu tahu juga, dan apapun itu gitu kan. Nah pas kalian ngobrol ternyata ada selisih paham nih antara pendapat kalian dan pendapat orang tua kalian. Orang tua kalian pacar. Orang tua pacar kalian. Nah, di posisi itu kalian bakal ya om, yain aja, atau berontak nih. Kalian berontak mungkin. Enggak. Maksudnya atau kalian bakal berargumen gitu. Argumen kalian naikin terus gitu. Kalau aku ngobrol sama siapapun berusaha untuk jangan sampai nge-freeze gitu. Maksudnya ketika sana tanya gitu, terus aku jawab gitu ya. Ya kalau bisa aku tanya lagi apapun topiknya gitu. Oh, berarti harus tetap ada obrolan. Iya, tetap harus ada obrolannya. Itu makanya jadinya walaupun nanti ngalor ngidul, yang penting kita bertamu tuh ngerasa saling nyaman gitu antara tamu sama tuan rumah gitu. Berarti misal selisih paham pun ya diiyain aja, atau mungkin berusaha untuk arahin ke topik lain atau gitu. mungkin bisa detailing gitu. Ya mungkin nggak sama orang tua pacar doang ya, sama semua orang mungkin baiknya kayak gitu sih. Kalau aku lebih milih menghindari konflik sih. Main aman aja. Dan sebenarnya juga sama siapapun pengennya kayak gimana sih supaya bisa klik gitu. Kan kalau ada yang berselisih paham, ya pengennya dicari jalan tengahnya gimana nih. Nah gitu. Win-win solution. Iya. Solutionnya. Aku nggak pengen nyoba buat memenangkan argumenku sih gitu. Kalau dari aku, misalnya emang topiknya cuma topik ringan gitu, ya iyain aja gitu. Nggak terlalu yang penting nggak sampai ke prinsip gitu loh. Kalau sampai ke prinsip, sekalipun dia orang tua ya kita bakal argumen terus gitu. Sekalipun itu orang tua si doi, nggak apa-apa dong, tetap ya udahlah, kalau ini prinsip aku bakal terus argumen nih gitu. Iya, kalau itu urusannya sama prinsip ya. Tapi kalau cuma sekedar ringan klub bola gitu, iyain aja udah gitu. Ya ngelegani. Ngelegani, benar sih, setuju aku. Dan tadi kan si Hendra sempat bilang tuh bahasan freeze moment. Ya kan? Nah, freeze moment kan biasanya kalau aku jarang banget sama kayak Hendra, ada freeze itu jarang. Waktu ngobrol pasti bikin topik lagi. Misalnya babenya diam gitu atau dia diam, aku berusaha bikin topik lagi gitu. Dan begitu pun sebaliknya, jadi tetap ngalir terus. Kalau si Aji sama Yan lu gimana nih? Kalian kalau freeze moment gitu gimana? Pamit pulang. Solusi. Dia ngerasa sudah tidak diterima di situ. Oke, baik. Aku pulang sekarang. Papa baik-baik aja di sini. Mending saya yang pulang atau bapak yang pamit? Bapaknya pamit. Atau bapak mau antar saya pulang? Ayo, itu boleh juga pak. Suruh yang pulang. Kalau ada freeze moment ya diajak ngobrol lagi gitu. Sok-sok tahu aja gitu. Misalkan dia nggak tahu dia hobinya apa gitu. Oh, suka mancing gak gitu. Nah, tanyain aja langsung. Nah, pasti dia cerita. Apalagi orang tua kan. Iya. Pasti kalian seneng banget pasti kan, tuh. pernah nemuin kan orang tua yang dipancing satu kalimat, wah dia majang. Iya. Gak mau denger gitu. Tapi kadang ada ini juga.
Gimana? sorry. Tapi kadang ada momen gini juga ketika si bapak ini cerita misal hobi gitu ya. Tapi kita nggak nguasain gitu loh. Topik-topik pembicaraannya. Oh, iya. Itu kayak serba salah itu loh, mau nolak untuk nggak saling ngobrol tuh. Susah itu loh. Tapi kalau aku malah deg-deg ser. Kalau aku malah gini, ketika memang ayahnya bahas ayah lagi. Ya pokoknya ketika orang tuanya dia bahas topik yang aku nggak paham atau hobi yang apapun itulah yang aku nggak paham, aku malah cari tahu ya. Iya, malah terdorong untuk kepo nih lebih dalam nih soal hobi itu, soal topik itu gitu. Hobinya turun gunung. Kebanyakan orang naik gunung, Om. Saya pengen tahu, Om. Naiknya gimana? Saya penasaran nih, Om. Kok tiba-tiba turun? Ini kan biasanya kalau ada orang naik gunung, naik gunung gitu. Nggak ada orang, turun gunung. Boleh. Kalau kan nanyain ke omnya kan, Om, aku ada pertanyaan gitu. Tanya apa, Nak? Adek, Om jawab ya gitu. Nanya apa dek gitu. Om, sunset hijab kalau dipakai orang non muslim jadi mualaf gak? Waduh. Kita lagi bahas apa sih coy? Nggak ngerti. Pokoknya udah ngobrol aja kayak tadi ketemu orang tua kan. Ada endorse sampo juga ya kita ya. Kan tadi mirip, kalau ketemu orang tua berarti aku emang nggak di-prepare, ngalir aja gitu. Oh, serandom itu tapi ya. Boleh juga. Kalau aku soal freeze moment itu, Soal fresh momennya aja gimana tuh? freeze moment seringnya tuh canggung sih ya, karena aku canggung duluan gitu. Jadi kalau harus memulai topik lagi kadang rada kesulitan. Oh, mikir ini ya, mikir secara Iya. spontan gitu maksudnya. Sorry. Iya. Iya kan, mikir dadakan gitu kan, untuk sebuah pertanyaan. Tapi kalau itu pun tergantung karakter orang tuanya kayak gimana gitu loh. Oh, oke. Kalau asik-asik aja gitu kan gampang mungkin. Ya, Misal kayak sama orang tuanya pacar nih kayak gini, terus dulu sama orang tuanya mantan kayak gini, terus sama orang tuanya mantan kayak gini, karakternya beda-beda. Ya pernah juga nemuin yang malah yang orang tuanya itu yang lebih cerewet gitu kan. Itu malah kalau menurutku itu aku lebih santai jadinya. Ya, karena kita ngerasa orang tuanya friendly banget nih, orang tuanya kayaknya open dan slow gitu kan. Tapi kalau udah nge-freeze ya udah, Pak saya pulang, thank you. Oke, gini nih. Tadi kan kita sudah sempat bahas tuh. Berarti kan kita sudah satu step diterima karena kita sudah ngobrol dan sudah mulai dekat sama orang tuanya si doi, gitu kan. Misalnya pahitnya kita dapat penolakan, gitu kan, untuk meminang anaknya, gitu. Apa yang bakal kalian lakuin? Agak lemes ya ini jawabnya. Soalnya emang agak apa sih? Emang aku sih jujur udah satu step, udah pernah ngelewatin step itu gitu. Maksudnya aku udah pernah ngungkapin gitu kan ke orang tua kalau aku sama pacarku tuh bakal serius gitu. Buat ke tahap selanjutnya. Ya itu di fase itu ketika aku ngungkapin memang agak deg-degan sih, maksudnya ada ketakutan nih ketika ada penolakan itu. Tapi ya di saat itu memang kalau pribadiku ngerasa di momen itu aku harus nunjukin nih kejantananku sesungguhnya sebagai seorang lelaki gitu. Jadi ya mau nggak mau hajar aja bro. Masalah penolakan yang nggak tahu ya, nanti maksudnya kita pasti mungkin udah siap lah gitu. Dan alhamdulillah nggak ada penolakan sih, alhamdulillah. Masih sampai saat ini masih berproses. Doain aja ke depannya aman sentosa. Amin. Karena emang itu juga tuh, semua kebanyakan orang kan nggak selalu siap sama penolakan, ya kan. Jadi kalau ya kayak kita berproses paling berharap dengan hasil yang terbaik kan. Dengan hasil yang terbaik kan, maksudnya nggak udah berproses masa yang ngarepin penolakan kan enggak. Nah, berarti kan kebanyakan orang emang nggak siap sama penolakan. Benar. Jadi kalau soal penolakan ya kalau emang udah ditolak ya udah gitu. Namanya juga ditolak. Berarti
belum berjodoh aja gitu. Terus si kucingnya balik lagi tuh. Gak apa-apa. Akhirnya dia masuk juga Siapa suaranya. tadi namanya? Namanya kucing tadi siapa? Rois. Ganti lagi. Kalau dari Haji gimana Ji? Penolakan ya. Jujur sih ini nggak kebayang sih, karena mungkin karena selama ini fine aja gitu kan. Cuman emang aku belum pernah nyoba buat ngomong, buat ngelamar gitu kan ke orang tuanya. Mungkin kemungkinan itu kan ada juga ya. Tapi Betul. kalau emang itu terjadi, ya udah mungkin aku bakal mencoba menerima itu gitu loh, dengan ngomong, yaudah Pak, makasih atas perjumpaannya gitu. Terus mungkin emang saya dan anak bapak belum berjodoh. Iya benar. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Iya. Terima kasih. Adanya disaut. Adanya di saya. Tetap ini aja, tetap di depan tuh tetap mencoba tegar aja. Urusan sakit hati biar nanti kita aja yang ngobati gitu kan. Itulah kejantan seorang lelaki. Tapi kalau seandainya anaknya pengen tetap ngebet tuh, nggak mau, pokoknya kalau papa nolak aku bakal berusaha gimana pun juga tetap harus nikah sama kamu. Apa yang bakal kalian lakuin? Itu Aduh. Iya lebih dikatain sih anaknya. Maksudnya berarti posisinya itu pacarku ya. Ya dibilangin aja, maksudnya dia dari kecil sampai besar ikut bapakmu gitu. Iya. Kamu nggak ikut aku gitu. Iya, Nggak usah benar. terlalu dipaksain. kalau aku pribadi lebih kita komunikasiin dulu sih. Maksudnya antar pasangan gitu, baru aku maju ke bapaknya gitu. Iya. Nggak mungkin mentah-mentah lah. Iya, Ya, kayak benar tadi sih, kita mau ngomongin hal yang cukup sakral itu kan ya, untuk menuju tahap selanjutnya itu kan ya perlu prepare yang matang lah. Itu sih. Kalau aku di pertanyaan yang barusan ini, kalau dia tetap pengen ngejalanin hubungan sama aku gitu, ya udah kita coba lagi gitu buat Yakinin. buat ngejebak orang tua biar ngasih restunya. Jebak orang tua. Injek tai kucing orang. Balik lagi dong. Tapi in a positive way ya, Iya, in a positive way gitu. Maksudnya ya udah kita cari cara lagi gimana sih buat ngedapetin hatinya papa gitu. Iya. Hatinya orang tua kamu. Siapa tahu emang lagi diuji juga ya. Iya. Bisa jadi Penolakan pertama itu cuma ujian gitu. Tapi kalau Denial. tapi kan manusia ada batasnya. Denial banget. Kalau udah dicoba tetap mungkin memang permasalahannya itu udah sangat fatal gitu. Sampai benar-benar orang tua dia nggak bisa nerima kita, ya udahlah. Nah, itu Udah sih. baru terima aja gitu. Nah, setuju aku. Kalau misalnya memang dari kita tidak melakukan kesalahan, tapi orang tuanya tetap menolak, ya tetap mencoba lagi gitu loh, berusaha lagi untuk meyakinkan. Tapi ketika memang kita yang salah gitu, ada sebuah kesalahan besar dari kita, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Iya. Kita tetap minta maaf dan thank you Pak. Jangan sampai cinta menghancurkan segalanya. Iya sih. Mantap. Setuju. Oh, kayak saya belakangan ini. Oke, itu sih teman-teman. Thank you semua udah pada mau join di sini untuk ngobrol perihal Ya. kopdar pertama sama sama orang tua dari pasangan kalian. Yes. Buat teman-teman yang di luar, semoga kami menghibur, semoga bermanfaat juga. Ambil semua yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Dan juga ketika kalian punya pasangan dan kalian bertemu sama orang tuanya, tetap jadi diri kalian dan harus bisa berusaha meyakinkan. Dan yang terakhir, kalau memang sudah penolakan, kalau bukan kesalahan dari kalian harus tetap ngejar kalau bisa gitu kan, kalau kalian mau dan emang niat sama anaknya. Tapi kalau memang kalian sudah melakukan kesalahan, ya sudah, minta maaf dan perbaiki diri kalian untuk mencari jodoh kalian yang sesungguhnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.